Jarang terjadi, locker room mencekam, Bojan ngamuk demi bangkitkan mentalitas. Semua pemain hening dan fokus melihat betapa marahnya Bojan Hodak. Optimisme DDS menggebu usai Persib curi 3 poin penting di kandang Lion City Sailors. Dirinya yakin Persib lolos ke 16 besar. Sementara itu, Tirone bangga menjadi mesin gol Persib. Berikut ulasan selengkapnya. Tirone Del Pino mencuri perhatian sebagai mesin gol baru bagi Persib Bandung. Ia semakin tak terbendung bersama klub berjuluk Maung Bandung. Pemain asal Spanyol ini sukses menjadi pencetak gol terbanyak sementara tim, total, ia sudah menorehkan 7 gol di semua kompetisi. Tirone berhasil membayar kepercayaan pelatih Bojan Hodak yang membawanya pulang setelah dipinjamkan ke klub Thailand, Ratchaburi FC musim lalu. Bermain sebagai gelandang serang, Tirone jadi pemain penting di skuad Persib saat ini. Di kompetisi Liga 1 2024 hingga 2025, Tirone sejauh ini jadi pencetak gol terbanyak bagi Maung Bandung. Pemain 33 tahun ini telah menyumbangkan 5 gol dari 9 penampilannya bersama Persib. Gol-gol Tirone dicetak ke gawang Dewa United, 2 gol, PSIS Semarang, Madura United dan Persik Kediri. Selain menciptakan gol, Tirone juga berkontribusi memberikan 4 assist untuk rekannya. On-field-nya Tirone saat ini membuat pelatih Bojan Hodak sedikit lega, sebab Persib sempat kehilangan David da Silva yang mengalami cedera panjang. David sendiri kini mulai kembali merumput. Di laga terakhirnya, David mencetak 1 gol saat melawan Lion City Sailors. Gol David membuat Persib membalikkan keadaan setelah sempat tertinggal 0-2 dan akhirnya menang dramatis dengan skor 2-3. Sementara itu, Tirone sangat terharu usai membawa kemenangan heroik Persib atas LC Sailors. Menurutnya, 3 poin ini punya arti penting karena menjadi kemenangan pertama Persib di AFC Champions League 2024 hingga 2025. Sebelumnya, Persib kalah dari Port FC dan Zhejiang FC serta hanya bermain imbang dengan Lion City Sailors di pertemuan pertama. Kami kalah pada laga lainnya di menit akhir juga saat melawan Cina, Zhejiang, dan Port. Jadi kami juga layak untuk mendapatkan kemenangan ini, kata Tirone. Hasil ini tentu saja membantu kami untuk melanjutkan ini, bersama-sama tetap tajam sebagai tim. Saya sangat senang tapi juga kelelahan, jelasnya. Berita lainnya. Berkat epic comeback atas Lion City Sailors, David da Silva makin semangat bawa Persib Bandung ke 16 besar AFC Champions League 2. Kemenangan dramatis yang diraih Persib Bandung atas Lion City Sailors benar-benar membakas semangat David da Silva. Da Silva pun semakin termotivasi untuk membawa Persib lolos fase grup dan bermain di 16 besar. Dalam laga tersebut, David da Silva berperan sebagai pemain pengganti menggantikan Deddy Kusnandar di menit 66. Namun di menit 82, ia berhasil menciptakan gol dan membuat Persib Bandung kembali mencetak 2 gol tambahan sehingga laga dimenangkan Maung Bandung dengan skor 3-2. Striker asal Brasil ini memastikan akan terus memberikan penampilan maksimal bersama Persib Bandung. Selain karena sudah lama tidak bermain karena cedera, pemilik nomor punggung 19 bertekad untuk meloloskan timnya dari fase grup ACL 2024 hingga 2025. Kami harus lolos ke babak yang berikutnya. Kami harus tetap tajam dan saya senang. Semua merayakannya. Terima kasih Tuhan atas hasil ini, tambahnya. David tak menampik banyak yang meragukan penampilannya di lapangan karena sudah lama tidak bermain. Akan tetapi, ia terus bekerja keras dan berusaha memberikan yang terbaik. Ini saya harus fokus terhadap pekerjaan saya dan saya punya banyak hal untuk dilakukan di sini. Jadi saya senang, tegasnya. Ya, kemenangan atas Lion City Sailors FC itu membuka kembali peluang Persib Bandung untuk bisa lolos dari fase grup ACL 2024 hingga 2025. Kini,
Persib Bandung berada di posisi 3 dengan 4 poin atau terpaut 5 poin dengan Port FC yang menempati posisi puncak klasemen sementara dengan menyisakan 2 laga. Sedangkan peringkat 2 ditempati Lion City Sailors FC dengan 7 poin. Berita lainnya. Suasana room ganti Persib mencekam saat babak pertama usai. Semua pemain hening dan fokus melihat betapa marahnya Bojan Hodak. Iya, seperti diketahui, Persib Bandung harus tertinggal terlebih dahulu di babak pertama dengan defisit 2 gol yang seharusnya tidak terjadi. Bojan Hodak pun tak menampik, anak asuhnya di babak pertama layaknya orang jogging di lapangan, tidak ada fight spirit dari pemain. Babak pertama semuanya salah, kami memberi mereka terlalu banyak situasi bola mati. Yang kedua, mereka berbahaya dari serangan balik dan garis pertahanan kami berlari seperti jogging. Jadi mereka berhasil memanfaatkan itu dan karena itu juga kami kebobolan. Tapi setelah itu babak kedua semua berubah, ujar Bojan Hodak. Dari hasil pengamatannya itu, akhirnya Bojan Hodak meluapkan kemarahannya kepada semua pemain di jeda babak pertama. Suasana locker room saat itu sangat mencekam dan hening. Selalu umpan lambung, ketiga bek berdiri hanya melihat saja. Kalian harusnya bisa membaca serangan mereka, dan tidak perlu terjadi gol, ucap Hodak, dengan tensi amarah memuncak. Semua pemain fokus dengan kemarahan dan instruksi Bojan Hodak, dan seketika memasuki babak kedua, para pemain pun bermain di lapangan dengan penuh fight spirit luar biasa, menguasai pertandingan, dan alhasil, drama comeback Persib terjadi di penghujung laga. Atas dorongan sang pelatih tersebut, termasuk Wak Haji Umuh menyampaikan terima kasihnya kepada Bojan sudah menyuntik dengan semangat membara kepada pemain. Berita lainnya. Harapan Bojan Hodak untuk ketiga pemain mudanya yang dipanggil ke Timnas Indonesia untuk main di ASEAN Cup 2024. 3 penggawa Persib diantaranya Kakang Rudianto, Robi Darwis dan Ferdiansyah. Tentu, kehilangan 3 nama tersebut jadi kerugian tersendiri bagi Persib. Meski begitu, Bojan Hodak memuji ide Shin Taeyong. Ini bagus, ini ide yang bagus, ujar Bojan Hodak dilansir dari Kompas.com. Satu-satunya hal adalah bagaimana ini berdampak kepada klub. Jika tertarik, bisa saja dia ST mengambil 3 pemain kami, dan itu terlalu banyak jika mereka tidak mau mengubah jadwalnya, papar Hodak. Namun, Bojan Hodak meminta agar PT Liga Indonesia baru bisa sedikit memberi kelonggaran kepada klub, apalagi kompetisi Liga 1 tidak diliburkan selama gelaran ASEAN Cup, artinya regulasi U22 dinonaktifkan dulu.